Part 10 Pendahuluan. Jika Anda mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang pemikiran yang terkandung dalam bagian 10, Anda akan belajar bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sebab yang pasti. Anda akan dimungkinkan untuk merumuskan rencana Anda sesuai dengan pengetahuan yang tepat. Anda akan tahu bagaimana mengendalikan situasi apapun dengan memainkan penyebab yang memadai. Ketika Anda menang, seperti yang Anda mau, Anda akan tahu persis mengapa manusia biasa, yang tidak memiliki pengetahuan pasti tentang sebab dan akibat, diatur oleh perasaan atau emosinya. Dia berpikir terutama untuk membenarkan tindakannya. Jika dia gagal sebagai pengusaha, dia mengatakan bahwa keberuntungan melawannya. Jika dia tidak suka musik, dia mengatakan bahwa musik adalah kemewahan yang mahal. Jika dia adalah pekerja kantoran yang buruk, dia mengatakan bahwa dia bisa berhasil dengan lebih baik di beberapa pekerjaan luar. Jika dia kekurangan teman, dia mengatakan individualitasnya terlalu bagus untuk dihargai. Dia tidak pernah memikirkan masalahnya sampai akhir. Singkatnya, dia tidak tahu bahwa setiap efek adalah hasil dari sebab tertentu, tetapi dia berusaha menghibur dirinya sendiri dengan penjelasan dan alasan. Ia hanya berpikir untuk membela diri. Sebaliknya, pria yang memahami bahwa tidak ada efek tanpa sebab yang memadai berpikir secara impersonal. Dia turun ke tempat tidur fakta batu terlepas dari konsekuensinya. Dia bebas untuk mengikuti jejak kebenaran kemanapun ia pergi. Dia melihat masalah ini jelas sampai akhir, dan dia memenuhi persyaratan sepenuhnya dan adil, dan hasilnya adalah bahwa dunia memberikan semua yang harus diberikannya, dalam persahabatan, kehormatan, cinta, dan persetujuan. Part 10. Satu kelimpahan adalah hukum alam semesta. Bukti hukum ini konklusif, kami melihatnya di setiap sisi. Di mana-mana alam itu mewah, boros. Tidak ada ekonomi yang diamati dalam hal apapun yang diciptakan. Profesi dimanifestasikan dalam segala hal. Jutaan dan jutaan pohon, bunga, tanaman, dan hewan, serta skema reproduksi yang luas di mana proses penciptaan dan penciptaan kembali berlangsung selamanya, semuanya menunjukkan kemewahan yang disediakan alam untuk manusia. Bahwa ada kelimpahan bagi setiap orang adalah jelas, tetapi banyak yang gagal berpartisipasi dalam kelimpahan ini juga jelas, mereka belum mencapai realitas dari semua substansi, dan pikiran itu adalah prinsip aktif di mana kita berhubungan dengan hal-hal yang kita inginkan. Semua kekayaan adalah keturunan kekuasaan, harta memiliki nilai hanya karena mereka memberikan kekuasaan. Peristiwa hanya penting karena mereka memengaruhi kekuasaan, semua hal mewakili bentuk dan tingkat kekuatan tertentu. 3. Pengetahuan tentang sebab dan akibat sebagaimana ditunjukkan oleh hukum yang mengatur listrik, afinitas kimia dan gravitasi, memungkinkan manusia untuk merencanakan dengan berani dan melaksanakan tanpa rasa takut. Hukum-hukum ini disebut hukum alam, karena mereka memerintah di dunia fisik, tetapi semua kekuatan bukanlah kekuatan fisik, ada juga kekuatan mental, dan ada kekuatan moral dan spiritual. 4. Kekuatan spiritual lebih unggul karena ia ada di bidang yang lebih tinggi. Itu telah memungkinkan manusia untuk menemukan hukum yang dengannya kekuatan alam yang luar biasa ini dapat dimanfaatkan dan dibuat untuk melakukan pekerjaan ratusan dan ribuan manusia. Itu telah memungkinkan manusia untuk menemukan hukum-hukum di mana waktu dan ruang telah dimusnahkan dan hukum gravitasi harus diatasi. Operasi hukum ini tergantung pada kontak spiritual, seperti yang dikatakan Henry Drummond. 5. Di dunia fisik seperti yang kita kenal, ada organik dan anorganik. Anorganik dari dunia mineral benar-benar terputus dari dunia tumbuhan atau hewan, bagian ini tertutup rapat. Hambatan-hambatan ini belum pernah dilintasi. Tidak ada perubahan substansi, tidak ada modifikasi lingkungan, tidak ada kimia, tidak ada listrik, tidak ada bentuk energi, tidak ada evolusi.
dalam bentuk apapun yang bisa memberikan satu atom mineral pun dunia dengan atribut kehidupan. Tanda petik. 6. Hanya dengan membungkuk ke dunia mati ini dari suatu bentuk makhluk hidup, atom-atom mati itu dapat dikaruniai sifat-sifat vitalitas, tanpa kontak dengan kehidupan ini mereka tetap terpaku di lingkungan anorganik selamanya. Huxley mengatakan bahwa doktrin biogenesis, atau kehidupan hanya dari kehidupan, menang sepanjang garis, dan Tyndall dipaksa untuk mengatakan, saya menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan bahwa kehidupan di zaman kita pernah muncul terlepas dari kehidupan sebelumnya. Apostrof 7. Hukum fisika dapat menjelaskan anorganik, biologi menjelaskan dan menjelaskan perkembangan organik, tetapi dari titik kontak, ilmu tidak bersuara. Ada perikop yang serupa antara dunia alam dan dunia spiritual. Perikop ini secara tertutup pada alam sisi. Pintunya tertutup, tidak ada manusia yang bisa membukanya, tidak ada perubahan organik, tidak ada energi mental, tidak ada upaya moral, tidak ada kemajuan dalam bentuk apapun yang memungkinkan manusia untuk memasuki dunia spiritual. Tanda petik. 8. Tetapi ketika tanaman mencapai ke dunia mineral dan menyentuhnya dengan misteri kehidupan, maka pikiran universal menjangkau ke dalam pikiran manusia dan menganugerahinya dengan kualitas baru, aneh, luar biasa, dan bahkan luar biasa. Semua pria atau wanita yang telah menyelesaikan semua hal di dunia industri, perdagangan, atau seni telah mencapai karena proses ini. 9 pikiran adalah penghubung antara yang tak terbatas dan yang terbatas, antara yang universal dan yang individual. Kita telah melihat bahwa ada penghalang yang tidak dapat dilewati antara yang organik dan yang anorganik, dan bahwa satu-satunya cara agar materi dapat terungkap adalah dengan diresapi dengan kehidupan. Ketika benih mencapai ke bawah ke dunia mineral dan mulai terbuka dan menjangkau, benda mati mulai hidup. 1000 jari yang tak terlihat mulai menenun lingkungan yang cocok untuk kedatangan baru, dan ketika hukum pertumbuhan mulai berlaku, kita melihat proses berlanjut sampai lili akhirnya muncul, dan bahkan Salomo dalam semua kemuliaannya tidak tersusun seperti ini. 10 Meski begitu, sebuah pemikiran dijatuhkan ke dalam substansi yang tidak terlihat dari pikiran universal, substansi dari mana segala sesuatu diciptakan, dan ketika berakar, hukum pertumbuhan mulai berlaku dan kami menemukan bahwa kondisi dan lingkungan hanyalah tujuan bentuk pemikiran kita. 11 Hukumnya adalah bahwa pikiran adalah bentuk vital aktif energi dinamis yang memiliki kekuatan untuk berkorelasi dengan objeknya dan membawanya keluar dari substansi tak kasat mata yang darinya semua benda diciptakan ke dunia yang kelihatan atau objektif. Inilah hukum yang dengannya, dan melaluinya segala sesuatu menjadi nyata. Itu adalah kunci utama yang dengannya Anda diterima di tempat rahasia yang maha tinggi dan diberikan kekuasaan atas semua hal. Dengan memahami hukum ini, Anda dapat memerintahkan sesuatu dan akan ditetapkan bagimu. 12 Tidak mungkin sebaliknya. Jika jiwa semesta yang kita kenal adalah roh semesta, maka semesta hanyalah kondisi yang dibuat semesta-semesta untuk dirinya sendiri. Kami hanya semangat individual dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan kami dengan cara yang persis sama. 13 Kekuatan kreatif ini tergantung pada pengakuan kita terhadap kekuatan potensial dari roh atau pikiran dan tidak boleh dikacaukan dengan evolusi. Penciptaan adalah panggilan ke keberadaan yang tidak ada di dunia objektif. Evolusi hanyalah penyingkapan potensi yang terlibat dalam hal-hal yang sudah ada. 14 Dalam mengambil keuntungan dari kemungkinan-kemungkinan luar biasa yang terbuka bagi kita melalui operasi hukum ini, kita harus ingat bahwa kita sendiri tidak berkontribusi terhadap kemanjurannya seperti yang dikatakan oleh guru besar, bukan aku yang melakukan pekerjaan, tetapi Bapa yang tinggal dalam diriku, Dia melakukan pekerjaan. Kita harus mengambil posisi yang persis sama,
kita tidak dapat melakukan apapun untuk membantu dalam perwujudan, kita cukup mematuhi hukum, dan pikiran yang berasal semua akan menghasilkan hasilnya. 15 kesalahan besar hari ini adalah gagasan bahwa manusia harus berasal dari kecerdasan di mana infinite dapat melanjutkan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Tidak ada hal semacam ini diperlukan, pikiran universal dapat diandalkan untuk menemukan cara dan sarana untuk mewujudkan manifestasi yang diperlukan. Namun, kita harus menciptakan cita-cita, dan cita-cita ini harus sempurna. 16. Kita tahu bahwa hukum yang mengatur listrik telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga kekuatan tak kasat mata ini dapat dikendalikan dan digunakan untuk keuntungan dan kenyamanan kita dalam ribuan kira. Kita tahu bahwa pesan-pesan dibawa ke seluruh dunia, bahwa mesin-mesin berat melakukan penawarannya, bahwa itu sekarang secara praktis menerangi seluruh dunia. Tetapi kita juga tahu bahwa jika kita secara sadar atau tidak sengaja melanggar hukumnya dengan menyentuh kawat hidup, ketika kawat itu tidak benar terisolasi, hasilnya akan tidak menyenangkan dan mungkin membawa bencana. Kurangnya pemahaman tentang hukum yang mengatur di dunia tak kasat mata memiliki hasil yang sama, dan banyak yang menderita akibatnya sepanjang waktu. 17 telah dijelaskan bahwa hukum sebab akibat tergantung pada polaritas, sebuah sirkuit harus dibentuk, sirkuit ini tidak dapat dibentuk kecuali kita beroperasi selaras dengan hukum. Bagaimana kita akan beroperasi selaras dengan hukum kecuali kita tahu apa hukum itu? Bagaimana kita tahu apa itu hukum Taurat? Dengan belajar, dengan observasi. 18. Kami melihat hukum beroperasi di mana-mana. Semua alam bersaksi tentang operasi hukum dengan diam-diam, terus-menerus mengekspresikan dirinya dalam hukum pertumbuhan. Di mana ada pertumbuhan, pasti ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, harus ada keharmonisan, sehingga segala sesuatu yang memiliki kehidupan senantiasa menarik bagi dirinya sendiri kondisi dan persediaan yang diperlukan untuk ekspresi yang paling lengkap. 19. Jika pikiran Anda selaras dengan prinsip alam yang kreatif, ia selaras dengan pikiran tak terbatas dan akan membuat sirkuit. Itu tidak akan kembali kepada Anda batal tetapi mungkin bagi Anda untuk memikirkan pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan yang tak terbatas, dan ketika tidak ada polaritas, sirkuit tidak terbentuk. Lalu apa hasilnya? Apa akibatnya ketika dinamo menghasilkan listrik, sirkuit terputus dan tidak ada outlet? Dinamo berhenti. 20 ini akan persis sama dengan Anda, jika Anda menghibur pikiran yang tidak sesuai dengan yang tak terbatas dan karenanya tidak dapat dipolarisasi, tidak ada sirkuit. Anda terisolasi. Pikiran melekat pada Anda, melecehkan Anda, membuat Anda khawatir, dan akhirnya menyebabkan penyakit dan mungkin kematian. Dokter mungkin tidak mendiagnosis kasus ini persis seperti ini, ia mungkin memberikannya nama mewah yang telah dibuat untuk berbagai penyakit yang merupakan akibat dari pemikiran yang salah, tetapi penyebabnya tetap sama. 21 Pikiran konstruktif tentu harus kreatif, tetapi pemikiran kreatif harus harmonis, dan ini 94. Menghilangkan semua pemikiran destruktif atau kompetitif. Kebijaksanaan, kekuatan, keberanian, dan semua kondisi harmonis adalah hasil dari kekuatan dan kita telah melihat bahwa semua kekuatan berasal dari dalam, demikian juga, setiap kekurangan, keterbatasan, atau keadaan yang buruk adalah hasil dari kelemahan, dan kelemahan adalah tidak adanya kekuatan, itu datang entah dari mana, itu bukan apa-apa, obatnya hanyalah mengembangkan kekuatan, dan ini dicapai dengan cara yang persis sama dengan semua kekuatan dikembangkan, dengan berolahraga. 22 Latihan ini terdiri dari membuat aplikasi pengetahuan Anda. Pengetahuan tidak akan berlaku sendiri. Anda harus membuat aplikasi. Kelimpahan tidak akan datang kepada Anda keluar dari langit, juga tidak akan jatuh ke pangkuan Anda,
tetapi kesadaran sadar akan hukum ketertarikan dan niat untuk membawanya ke dalam operasi untuk tujuan tertentu, pasti dan spesifik, dan keinginan untuk membawa tujuan ini akan mewujudkan keinginan Anda dengan hukum transferensi yang alami. Jika Anda dalam bisnis, itu akan meningkat dan berkembang di sepanjang saluran reguler, mungkin saluran distribusi baru atau tidak biasa akan dibuka dan ketika hukum menjadi sepenuhnya beroperasi, Anda akan menemukan bahwa hal-hal yang Anda cari mencari Anda. 23 minggu ini pilih tempat kosong di dinding, atau tempat lain yang nyaman, dari tempat Anda biasanya duduk, gambar garis horizontal hitam sekitar 6 inci panjangnya, coba lihat garisnya seakan-akan dicat di dinding. Sekarang, gambarlah secara mental 2 garis vertikal yang menghubungkan dengan garis horizontal ini di kedua ujungnya. Sekarang gambar garis horizontal lain yang menghubungkan dengan 2 garis vertikal. Sekarang kamu punya kotak. Cobalah untuk melihat alun-alun dengan sempurna. Jika Anda bisa, gambar sebuah lingkaran di dalam kotak. Sekarang tempatkan titik di tengah lingkaran. Sekarang tarik titik ke arah Anda sekitar 10 inci. Sekarang Anda memiliki kerucut di dasar persegi. Anda akan ingat bahwa pekerjaan Anda serba hitam, ubah menjadi putih, menjadi merah, menjadi kuning. 24 Jika Anda dapat melakukan ini, Anda membuat kemajuan luar biasa dan akan segera dimungkinkan untuk berkonsentrasi pada masalah yang mungkin Anda pikirkan. Ketika objek atau tujuan apapun dengan jelas dipegang dalam pikiran, curah hujannya, dalam bentuk nyata dan kasat mata, hanyalah masalah waktu. Visi itu selalu mendahului dan dengan sendirinya menentukan realisasinya. Lillian Whiting. Part 10 Pertanyaan pembelajaran dengan jawaban. 91 Apa itu kekayaan? Kekayaan adalah keturunan kekuasaan. 92 Dari nilai berapa kepemilikan? Kepemilikan hanya bernilai saat mereka memberikan kekuasaan. 93 Dari nilai apa adalah pengetahuan tentang sebab dan akibat? Hal ini memungkinkan pria untuk merencanakan dengan berani dan mengeksekusi tanpa rasa takut. 94 Bagaimana kehidupan berasal dari dunia anorganik? Hanya dengan pengenalan beberapa bentuk makhluk hidup. Tidak ada cara lain. 95 Apa hubungan penghubung antara yang terbatas dan yang tak terbatas? Pikiran adalah penghubung. 96 Mengapa begitu? Karena universal hanya dapat memanifestasikan melalui individu. 97 Atas apa yang disebabkan oleh sebab akibat? Pada polaritas, sebuah sirkuit harus dibentuk. Universal adalah sisi positif dari baterai kehidupan, individu adalah yang negatif, dan pemikiran membentuk sirkuit. 98 Mengapa apakah banyak yang gagal mengamankan kondisi yang harmonis? Mereka tidak mengerti hukum, tidak ada polaritas, mereka belum membentuk sirkuit. 99 Apa obatnya? Pengakuan sadar akan hukum ketertarikan dengan tujuan mewujudkannya untuk tujuan tertentu. 100 Apa hasilnya? Pikiran akan berkorelasi dengan objeknya dan membawanya ke dalam perwujudan, karena pikiran adalah produk dari manusia spiritual, dan roh adalah prinsip kreatif semesta. Pikiran yang jelas membawa kekuatan untuk melukisnya, dan sebanding dengan kedalaman sumbernya adalah kekuatan proyeksi. Emerson